Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rozi dengan NBI 146220042. Saya kelas RPPL dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan kode soal E. Oke, yang pertama, analisis kebutuhan konsen yang diperlukan. Jadi yang diperlukan itu adalah tabel aplikan, tabel apples to, tabel apartemen, tabel village, dan tabel residen. Itu adalah tabel-tabel yang diperlukan dalam ERD tersebut. Jadi ini adalah contohnya kayak create table bla bla bla. Oke, yang berikutnya nomor 2. Buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis yang kebutuhan constraint dengan menggunakan data Edo. Nah, di data Edo ini bentar. Di data Edo. Mana data Edoku? Nah, di data itu ini kita harus menentukan dulu tabel-tabel yang sudah kayak yang tadi nomor 1. Lalu kita harus menentukan kayak primary key-nya siapa, foreign key-nya di mana, apakah memiliki relasi dari tabel-tabel lain ataukah tidak. Lalu akan dicek kembali apakah bisa atau tidak. Nah, setelah sudah bikin terjadi seperti ini, kita akan lakukan ekspornya. Setelah diekspor nanti akan menjadi data DBM. Seperti ini contohnya. Ini adalah pembuatannya. Udah. Berikutnya nomor 3. Relasikan konseptual skema ke dalam DBMS. Tambahkan 25 data row dan melakukan analisis kemungkinan terjadinya anomali. Dengan menyertakan simulasi kondisi anomali, selanjutnya tambahkan trigger yang dibutuhkan untuk mencegah anomali dan melakukan pengujian berapa kali untuk memastikan anomali telah terselesaikan berdasarkan narasi di bawah ini. Ya, ini narasinya. Jadi untuk narasinya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi setelah tadi bikin tabelnya, melakukan pengisian sebuah data. Jadi yang pertama menambahkan 25 row, ini ada 25 row, ini ada tabel apartemen ada 25 row, aplikan 25 row, apply to 25 row. Lalu untuk apa? Resident 25 row, village 25 row. Setelah itu menentukan trigger. Nah, sistem trigger ini digunakan untuk memastikan apakah kapasitasnya itu sudah ada atau belum. Jadi setelah misalnya kalau maksimalnya 25, setting 25, maka jika menambahkan nanti akan keluar teks seperti ini. Apabila sudah mencapai batas tidak dapat menambahkan apartemen baru. Jadi kita contohkan seperti ini. Ini contohnya insert into applies to. Dan ini dari tabel applies to menambahkan VID values-nya ini semua. Jadi kalau kita run seperti ini akan menemukan error karena errornya tidak bisa menambahkan karena sudah maksimal 25 data. Jadi tidak bisa menambahkan kembali. Lalu ada lagi triggernya sama. Bentar. Di sini ini juga mengambil preferensi apartemen dari pelamar, dari tabel aplikan dimasukkan, nanti akan menambahkan new SSN, lalu mengambil kategori dari apartemen desain dipilih oleh pelamar, diperiksa, lalu akan diperiksa apakah apartemen ini ada slotnya. Kalau tidak ada akan keluar tabel seperti ini sama. Nah, untuk permasalahan triggernya ini di Razor nggak kelihatan, nggak keluar gitu. Cuman untuk di dalam PHP My Admin itu kedetek. Kayak ini di DB ini, di file DB unif, nanti ke trigger keluar gitu. Tapi kalau di Razor nggak tahu, apa ini editor nggak keluar, nggak tahu kenapa. Mungkin beda pemanggilannya atau gimana, mungkin ada yang saya salah gitu. Oke, berikutnya nomor 4. Lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan Moskow. Jadi untuk Moskow ini masnya harus informasi tentang apartemen yang tersedia di setiap desa, jumlah dan kategori. Lalu harus juga menambahkan tentang aplikasi apartemen yang bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan aplikan serta informasi tentang aplikasi apartemen yang belum dialokasikan ke apartemen tertentu. Should, sistem baru dapat memberikan informasi tentang ketersediaan apartemen di setiap desa dan perumahan. Can,
informasi tentang menghuni apartemen saat ini, terus kemampuan untuk melihat status penghunian apartemen itu juga harus bisa. One, fitur tambahan yang tidak mendukung fungsi ini. Inti manajemen alokasi apartemen seperti integrasi dan dengan platform eksternal. Lalu FRUPS FRPS fungsionalitinya sistem harus mampu menyimpan informasi penghuni dan pemohon apartemen. Sistem harus dapat memproses aplikasi alokasi apartemen dan menghasilkan keputusan alokasi berdasarkan preferensi dan ketersediaan. Lalu usability antarmuka pengguna haruslah intuitif dan mudah digunakan oleh petugas kantor atas perumahan serta pengguna akhir. Reliability sistem harus dapat diperoperasi dengan andal tanpa kegagalan sistem yang signifikan. Performance sistem harus mampu menangani volume lamaran apartemen dan alokasi dengan cepat dan efisien. Lalu supportability sistem harus memiliki dokumentasi yang komprehensif dan mendukung bagi pengguna dan administrator. Yang terakhir, kesehatan fisik harus kompatibel dengan infrastruktur perangkat keras yang ada di kantor perumahan. Ini adalah contoh dari BPUMN-nya. Plan aplikan baru start mengisi pengisian sesuai dengan kriteria, pengecekan data aplikan, pengecekan kriteria, mengalihkan apartemen jika datanya sudah diakses, pengecekan ketersediaan kriteria, jadi jika tersedia alokasi ke tempat kriteria, alokasi tempat, lalu penempatan. Lalu jika tidak tersedia maka harus menunggu sebentar, lalu akan menjadi alokasi ini menunggu jangka waktu yang 3-4 hari, seperti itu. Lalu ini yang nomor 5, lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin D. Ini adalah contoh BPUMN-nya. Ini BPUMN yang sudah diimprovisasi, yaitu yang pertama pengecekan data, pengecekan kriteria, nanti akan dijadikan 2 di pengecekan datanya, apakah data ada atau valid atau tidak. Kalau jika tidak akan di-terminate mati, akan memulai lagi dari awal. Lalu list ketersediaan kriteria apakah tersedia atau tidak. Terus akan ada pilihan lagi, jika tidak tersedia maka akan ada 2 pilihan lagi, menunggu atau memilih ulang kriteria. Kalau memilih ulang nanti akan melihat lagi list kriteria yang ada. Terus lalu kalau misalnya ada akan memilih kriteria yang tersedia lalu penempatan apartemen. Jika tidak ada dan rela untuk menunggu waktu yang ditentukan lebih 2-3 hari, maka ada dua lagi kemungkinan. Kalau misalnya tetap belum ada, maka akan dibalikan lagi ke sini, pemilihan lagi, apakah ingin memilih keulang ataukah ingin menunggu kembali. Kalau misalnya tersedia, maka akan kembali ke sini, kriteria tersedia, lalu penempatan apartemen. Nah, untuk BPN-nya, untuk dalam proses pengecekan valid sebuah data yang tersedia dilakukan pengecekan secara berkala. Jika data benar dan benar-benar valid, aplikan harus memenuhi persyaratan tersebut. Setelah proses improve dan BPN-nya kita berfokus dalam UML-nya. UML-nya itu sama kayak yang di data Edo, hampir sama kayak seperti ini. Karena di data Edo ini nggak ada kayak pembuatan itu UML-nya tidak ada. Jadi datanya kayak seperti ini gitu. Ya, sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.